Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang perkembangan peradaban Islam pada era modern. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Perkembangan peradaban Islam pada era modern. Peradaban Islam pada periode setelah tahun 1800 masih bisa dikatakan sebagai Islam modern, termasuk di dalamnya saat ini. Banyak perkembangan dalam kehidupan Muslim terjadi selama periode ini, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan budaya. Sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode, pertama dikenal sebagai periode klasik tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Kemudian yang kedua periode abad pertengahan tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Era ketiga ialah era modern tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Pada masa itu dikenal juga menjadi masa pembaharuan yang disebabkan masa kebangkitan dan kesadaran dari kalangan umat muslim atas lemah dan kemajuannya sendiri pada berbagai bidang, terkhusus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh perkembangan Islam terangkum dalam sejarah Islam. Pemikiran Islam jika ditarik dari segi pengertian, merupakan suatu proses yang dilakukan manusia ketika mencari suatu keterkaitan yang berada pada suatu objek, mengenai penyebab adanya, berserta segala yang berhubungan dengan isi, makna serta hakikat dari suatu objek. Adab modern bermula ketika dilaksanakannya suatu perjanjian Chartuis setelah pembuatannya, yang kemudian melatar belakangi lumpuhnya kekhalifahan Turki Utsmani menjadi negara kecil. Sejarah mencatat bahwa perjalanan pemikiran dan peradaban Islam pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang dikatakan cukup panjang dan memiliki banyak sekali mutiara kebijaksanaan apabila ditelusuri lebih jauh. Pada awal mula penyebaran agama Islam, Rasulullah bersama Ashabikunal Awalun lebih banyak memfokuskan usaha mereka dalam upaya memperbaiki kemerosotan akhlak, yang merupakan bagian daripada poros umat manusia yang menjadi penentu baik buruknya suatu tindakan. Ketika kepemimpinan Islam berada di bawah naungan Khulafaur Rasyidin, Islam mulai mengadakan ekspansi untuk mendapatkan wilayah teritorial yang lebih luas sebagai usaha dalam menyebarkan dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berpusat kepada perluasan wilayah dakwah Islam. Hasilnya ialah hampir 2/3 negara di dunia berada di bawah kendali umat Islam. Memasuki masa pasca Khulafaur Rasyidin atau yang biasa disebut periode Tabi'in, umat Islam mulai berbondong-bondong mencoba memahami naskah-naskah keilmuan yang diadopsi dari wilayah dunia bagian barat. Di antara naskah yang dipelajari adalah filsafat, astronomi, kedokteran, dan ilmu alam lainnya. Memasuki abad modern tahun 1800 Masehi, Islam mulai mengalami kemerosotan yang diantara penyebabnya adalah munculnya gerakan imperialisme dari wilayah barat yang meluluhlantakkan pusat-pusat keilmuan Islam pada waktu itu. Di samping itu, penyebab runtuhnya kekuasaan Islam adalah menurunnya semangat keilmuan umat Islam akibat adanya doktrin dari beberapa aliran tarikat, serta taklidisme yang berlebihan dalam memahami agama. Istilah modern adalah serapan kata dari bahasa Latin, modernus, yang berarti sekarang. Melalui pengertian tersebut, maka akan didapati makna bahwa suatu zaman yang disebut modern adalah masa yang dimana seseorang memiliki semangat yang diperbarui. Jika didapati seseorang atau masyarakat yang hidup di masa modern tetapi memiliki pola pikir terbelakang, maka dapat dikatakan sebagai kaum primitif. Abad modern merupakan bentuk nyata dari adanya semangat zaman yang bercorakkan pola pemikiran rasionalisme dan inovatif. Kemajuan dalam bahasa Indonesia selalu dirujukkan kepada kata modernisme, modern, atau modernisasi. Bagi masyarakat yang hidup di wilayah bumi bagian barat, istilah modernisme adalah suatu yang dapat diartikan sebagai aliran, paradigma, atau perspektif baru yang ada pada manusia dan tidak dimiliki oleh masyarakat sebelum abad modern. Kemajuan pada zaman modern tidak lepas dari upaya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Melalui pemaparan di atas, dapat kita pahami bahwa latar belakang yang menjadi pemicu lahirnya abad modern dapat kita lihat melalui terbukanya pemikiran manusia. Dalam wacana pemikiran modern, terdapat banyak usulan dan pendapat tentang nilai-nilai inti modernitas. Manusia modern yakni manusia yang hidup di zaman modern, menganut dan menerapkan nilai-nilai inti sebagai berikut.
menghormati akal, kejujuran dan tanggung jawab pribadi, kemampuan untuk menunda kesenangan sementara demi kesenangan abadi, komitmen waktu dan etos kerja yang tinggi, keyakinan akan keadilan yang setara, penghormatan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, merencanakan masa depan, menghargai karunia dan bakat, dan pertahanan moralitas. Dalam konteks keilmuan Islam, modernitas jelas berfungsi sebagai tujuan atau sumber utama. Hal ini dijelaskan dengan mengakui adanya perbedaan-perbedaan halus yang seringkali sulit untuk dilihat mengenai hakikat modernitas yang disebut sebagai modernisasi, untuk menggambarkan metode yang digunakan dalam mencapai modernitas. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema besar sejarah Islam periode modern. Modernisasi merambah semua aspek kehidupan umat Islam tanpa terkecuali. Modernisasi berlangsung di semua wilayah dunia Islam, meskipun dengan intensitas dan tingkat kemajuan yang saling berbeda. Sejarah Islam mencatat bahwa bangsa Turki telah berhasil mendirikan dua dinasti yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Ilmu pengetahuan modern ialah suatu hal yang menjadi tantangan bagi umat Islam sejak memasuki abad ke-18, terutama pada masa kedudukan Napoleon di Mesir. Pada masa itu, penjajahan bangsa Eropa terhadap wilayah Islam semakin merajalela hingga sampai kepada puncaknya, yakni jatuhnya kekuasaan Turki Utsmani. Muhammad Ali Pasha mempertahankan peran penting dalam kampanye militer Napoleon melawan Perancis. Muhammad Ali Pasha mendirikan beberapa sekolah teknik dengan instruktur dari luar negeri. Ia pun mengirimkan 311 mahasiswa ke Eropa, Italia, Prancis, Inggris, dan Austria atas biaya pemerintah, supaya dapat belajar berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Khususnya pembelajaran mengenai militer, angkatan laut, teknik mesin, kedokteran, farmasi, kesenian, dan kerajinan. Adapun budaya Turki ialah pencampuran di antara budaya Bizantium, Persia, dan Arab. Pada masa itu, semua ilmu tersebut tidak begitu diperhatikan, tetapi mereka banyak pergerakan saat membangun atau memperluas masjid-masjid tua, seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid-masjid yang dimaksud juga diilustrasikan dengan kaligrafi tajam. Salah satu masjid yang terkenal dengan pondasi kaligrafinya adalah masjid yang dibangun oleh Universitas Hagia Sophia. Kebudayaan yang ada dalam diri Islam bukan hanya segala peninggalan atau warisan dari masa silam yang gemilang, tetapi merupakan salah satu potensi penting yang cukup diperhitungkan di dunia modern ini. Al-Quran terus dibaca dan dipelajari oleh umat Islam yang beriman. Keyakinan Islam terus menjadi faktor penting dalam meningkatkan kehidupan manusia pada saat itu. Kebudayaan merupakan hasil cipta dan karsa masyarakat, karena masyarakat itu sendiri yang menyebabkan kebudayaan tumbuh dari masa ke masa. Hal ini termasuk pengembangan budaya Islam, yang meliputi arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Sejarah Islam modern diklasifikasikan dari tahun 1800 Masehi, maju dan dimulai pada masa kini, yang ditandai dengan gerakan reformasi di berbagai bidang. Sementara pada saat Islam mengalami kemunduran, orang Eropa melihat kemajuan luar biasa dalam budaya, ekonomi, sains, dan teknologi. Oleh karena itu, keadaan dunia Islam saat itu berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa, dan secara historis, dunia Islam baru bangkit untuk membebaskan negaranya dari penjajahan pada pertengahan abad ke-20. Periode ini sebenarnya merupakan era kebangkitan Islam setelah kegagalan abad pertengahan. Inspirasi kebangkitan dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Meski penduduknya berumur pendek, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam tentang kemajuan Eropa dan keterbelakangan budaya Islam. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi upaya dan agenda penting umat Islam di abad modern ini untuk melakukan reformasi dan modernisasi. Era modern tersebut menjadi landasan spiritual bagi reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang agama. Dalam bahasa Arab, pembaharuan itu dikenal dengan tajdid. Secara konseptual, tajdid dirumuskan sebagai upaya dan tindakan untuk mengubah kehidupan umat Islam dari situasi yang sedang berlangsung menjadi terwujud di dunia dan juga di akhirat, karena mengejar kesuksesan sebagaimana yang diinginkan oleh Islam.
Kata pembaruan Islam berarti modernisasi, yaitu ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan. Islam merupakan agama yang membebaskan pemeluknya untuk dapat mengeluarkan aspirasi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Umat Islam dituntut untuk menjalankan segala aktivitasnya supaya dapat meraih rahmat, hidayah, dan ridho Allah. Pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 hingga sekarang, ketika muncul tokoh-tokoh reformasi di Timur Tengah, Arab Saudi dan Mesir. Untuk memudahkan manusia dalam memandang bentuk-bentuk dari perubahan yang ada, maka digunakanlah kata modern sebagaimana yang dilakukan oleh Profesor Dr. Harun Nasution, yakni pertama, lahirlah kesadaran pembaharuan internal akibat pengaruh beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah. Kedua, dari Barat lahirlah peradaban baru, dikenal dengan Renaissance. Zaman keemasan Barat menghasilkan gagasan sentral modernisasi dan pemikiran rasional ilmiah yang mencetuskan ilmu pengetahuan juga teknologi yang diawali pada perkiraan abad ke-16. Ketiga, keadaan dari negara Arab misalnya Turki dan Mesir sangatlah prihatin akibat imperialisme berbagai negara di Eropa, terkhusus Perancis. Di antara penyebab lahirnya gerakan untuk pembaruan Islam adalah adanya rasa sadar untuk mencapai kemerdekaan, rasa sadar akan kebangkitan Eropa dan Barat, kemudian juga rasa sadar akan keberadaan umat Muslim yang sepanjang abad mendapatkan kemajuannya. Negara-negara di wilayah Barat pada waktu itu sudah memiliki industri, tatanan politik, teknologi, serta kekuatan militer tidak hanya menghancurkan kekuatan parlemen Muslim, melainkan juga mengkolonialisasi negara-negara Muslim yang berada di wilayah kekuasaannya. Hal ini dapat diketahui sebagaimana yang tertera di dalam sejarah. Tercatat bahwa, di abad ke-19 hampir tidak ditemukan adanya penetrasi kolonial Barat terhadap wilayah Muslim. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1789, Napoleon berhasil memijakkan kaki di wilayah Mesir, walaupun hanya terhitung sekitar 3 tahun dan kemudian ditaklukkan oleh bangsa Inggris. Sejak berkuasanya Napoleon di Mesir, mulailah timbul kesadaran dalam diri umat Islam mengenai kelemahan dan kegagalan mereka saat dikejutkan oleh kemajuannya Barat. Gelombang ekspansi Barat yang tak terbendung pada berbagai negara Muslim memaksa para pemimpin Muslim untuk mempertimbangkan memulihkan kemerdekaan yang mereka taklukkan. Salah satu tokoh yang idenya menginspirasi gerakan kemerdekaan adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Afghanistan tahun 1839 dan wafat tahun 1897 di Istanbul, Turki. Pemikiran dan gerakan yang dipromosikan oleh Al-Afghani ini dikenal dengan Pan-Islamisme, yang secara menyeluruh memiliki arti solidaritas bagi antar semua umat Islam dunia internasional. Adanya tema akan perjuangan yang selalu dilakukan oleh Al-Afghani terhadap segala situasi ialah kesemangatan antikolonialisme yang diilhami oleh ajaran Islam. Murtada Mutahari menyatakan bahwa topik pembicaraan berkisar pada pertempuran berlawanan dengan absolutisme para kuasa, penyempurnaan ilmu pengetahuan juga teknologi modern, kembalinya pada syariat Islam yakni, iman juga akidah iman, pertarungan melawan penjajah asing, persatuan Islam, menambah semangat juang juga perlawanannya terhadap penduduk Muslim, dan memerangi ketakutan Barat. Terdapat dua pemikir Islam lain yang juga menjadi pelopor lahirnya revolusi politik dalam tubuh Islam. Mereka ialah Muhammad Abduh tahun 1849 sampai tahun 1905, dan Rashid Rida tahun 1865 sampai tahun 1935. Pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Rida sangat persis dengan gurunya yakni Al-Afghani. Melalui pengembangan pemikiran mereka, kemudian Afghanistan berhasil membentuk nasionalisme yang kemudian menjalar ke Mesir. Misalnya Abduh dan Al-Afghani, yang meyakini akan Islam dengan sifat sosial, politis, juga spiritual. Cara yang paling ampuh untuk bisa membangkitkan semangat dan sifat-sifat tersebut tidak lain adalah dengan mengembalikan umat Islam kepada ajaran dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, juga para salafus soleh. Rida menuangkan gagasan-gagasannya mengenai semangat pengembalian ajaran ini melalui tulisan-tulisannya yang kemudian terakumulasi di dalam majalah Al-Manar yang dipimpinnya. Sejarah perjalanan umat Islam menjadi saksi bahwa setiap saat selalu saja lahir para tokoh yang mampu menjadi motivator, pioner, atau garda terdepan dalam melakukan upaya pembangunan peradaban Islam.
Salah satu gerakan reformasi utama di dunia Arab Islam dikenal sebagai Wahhabisme, dan pertama kali muncul pada tahun 1939. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai tahun 1787, penduduk asli Najd di Arab Saudi, merupakan pelopornya. Tujuan syahadat Muhammad bin Abdul Wahab ialah untuk mengangkat derajat Islam dan memerangi monoteisme yang lemah dalam komunitas Muslim. Gagasan monoteisme mereka bercampur dengan doktrin tarik-menarik, yang sudah menyebar ke seluruh dunia sejak abad ke-13. Muhammad bin Abdul Wahab melihat makam Syekh Tarika yang berserakan di dalam negara Muslim yang dikunjunginya. Di setiap kota, kalangan Muslim pergi ke makam dan meminta sumbangan dari Syekh atau wali yang wafat di antara orang-orang yang berkuasa. Perlakuan ini merupakan pemahaman Wahabiyah yang masuk pada kesyirikan, karena permohonan yang dilakukan tersebut tidaklah dipanjatkan kepada Allah. Setelah mengalami perjalanan yang terbilang cukup panjang, umat Islam akhirnya berhasil mencetak banyak gagasan keilmuan yang berguna dalam hal pembangunan peradaban serta memajukan keilmuan di kalangan umat Muslim. Berbagai upaya dilakukan dengan mengembangkan beberapa disiplin keilmuan seperti bidang arsitek, bidang sastra, dan bidang kaligrafi. Oke teman-teman, itu tadi cerita perkembangan peradaban Islam pada era modern. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.